Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa channel Tabligh TV dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat itu juga semoga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, serta kepada kita kelak. Semoga mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Tabligh TV dimanapun Anda berada, untuk mendukung dakwah ini, dakwah channel Tabligh TV, maka mari kita dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, serta komentar di kolom komentar, agar kita bisa mengembangkan dakwah ini ke seluruh penjuru negeri. Karena ini bagian dari balighu anni walau ayat, menyampaikan apa yang dari Rasul walaupun suatu ayat, dengan cara share, like, komen, serta subscribe channel ini, agar channel ini berkembang pesat untuk senantiasa mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru negeri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang begitu gigihnya berjuang dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketika berdakwah, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu tantangan yang berat. Pernah suatu ketika Nabi sedang sholat di depan Ka'bah, ketika ruku ditaruh di punggungnya ari-ari onta. Dan Rasulullah adalah orang yang ketika berdakwah, beliau nyawanya berada di ujung pedang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang membenci dakwahnya. Bahkan bukan cuma beliau, orang-orang yang mendukung dakwah beliau selalu dicaci maki, dihina. Bahkan beliau sempat diasingkan, diboikot beliau dan keluarganya karena dakwahnya ini. Bahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif untuk mengislamkan orang-orang Taif, untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, beliau Shallallahu alaihi wasallam disambut bukan dengan sambutan yang meriah, tetapi disambut dengan batu, dilempari hingga gigi beliau tanggal, hingga wajah beliau yang mulia berdarah. Ketika itu para malaikat datang mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan kepada Rasulullah agar memintakan kepada Allah mencabut dua gunung yang ada di Taif untuk dilemparkan kepada penduduk Taif agar mereka mati, agar mereka binasa karena telah menghina, karena telah merintangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasul? Allahumma fir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Semoga kelak anak cucu mereka bisa menjadi orang-orang yang beriman. Inilah Rasulullah. Inilah dakwah penuh tantangan. Maka saat ini kita sebagai penerus Nabi, kita sebagai penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam sesuai pemahaman salafun saleh, sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, tentu mendapatkan rintangan. Maka jangan sampai kita menyerah karena rintangan-rintangan itu. Rasul mendapatkan rintangan yang berat, tentu kita pun akan mendapatkan rintangan serupa yang beratnya lebih berat dari rintangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk berdakwah ada beberapa metode yang harus kita lalui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini metode dakwah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
mengajak orang-orang ke jalan Allah tentu harus dengan hikmah, dengan ilmu, dengan sunnah, dengan kebaikan. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh yang baik. Ketika kita mengajak orang-orang sholat, tentu kita juga harus sholat. Ketika kita mengajak orang-orang untuk berinfak, tentu kita juga harus berinfak. Ketika kita mengajak orang-orang berbuat baik, maka tentu kita juga sebagai yang mengajak harus menjadi orang-orang yang memberikan contoh teladan yang baik. Yang kemudian ketika harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, maka caranya adalah cara yang baik, diskusi yang baik, debat yang baik dengan penuh ilmu, dengan penuh ilmiah. Maka kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Maka setelah kita berdakwah dengan cara-cara yang tadi kita sebutkan, maka yang selanjutnya adalah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, semoga yang kita dakwahi mendapatkan hidayah, mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam konteks kekinian tentu Islam saat ini sedang diolok-olok. Islam saat ini sedang dicaci maki. Bahkan ketika ada persoalan-persoalan terorisme, Islam sedang selalu disalahkan, selalu dijadikan kambing hitam. Maka inilah tantangan kita, dakwah kita. Bagaimana orang-orang yang tadinya mengatakan Islam teroris, ketika kita berdakwah dengan lemah lembut, ketika kita berdakwah dengan benar, maka mereka akan melihat Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Rasulullah diutus kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi kita semua. Semoga channel dakwah ini menjadi channel dakwah yang berkemajuan, yang senantiasa mendakwakan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang berkemajuan sesuai dengan Islamnya Rasulullah dan para sahabat. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.